Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah keniscayaan bagi insan yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat dan karunia kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Dan Allah pun akan memberikan azab dengan azab yang pedih kepada hamba-hambanya yang kufur. Salawat dan salam tentunya kita juga aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Ahlul Bait, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya kelak yaumil qiyamah kita oleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali paparan khutbah Jumat kali ini, khatib mewasiatkan pesan penting kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus kita tancapkan kuat dalam diri kita, karena itulah yang akan memandu kita dan menjadi rambu-rambu kehidupan agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, takwa harus mengiringi langkah hidup ini agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai dengan akhirat nanti. Takwa akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqamah dalam beribadah dan saleh dalam muamalah, tidak dalam kondisi tertentu, namun dalam kondisi dan situasi apapun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Spirit dua ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan secara istiqamah. Bukan hanya di bulan Zulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Zulhijjah telah berlalu. Seperti kita tahu, ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum du'afa, seperti melalui program sedekah rutin, beasiswa, ataupun bakti sosial. Kita juga harus menemukan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan, baik dalam kondisi lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, spirit haji juga harus terus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini, ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam kelima ini. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri. Dari ihram hingga tawaf, dari sa'i hingga wukuf, semua merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Setelah ibadah haji yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, maka nilai dan spirit haji juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, iri, dan dendam. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Spirit haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Haji merupakan dan menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menegaskan, an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal baita di'amatun min da'aibil Islam, faman hajjal baita aw i'tamara fa huwa dhaminun 'ala Allah, fa in mata adkhalahu al-jannata wa in raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimatin. Artinya, dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek hidup. Maka jadikan pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqamah dalam ibadah. Dengan istiqamah, insya Allah akan bersamai kita para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ditegaskan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.